Naik di Solo Podcast, ngobrol asik Bank Indonesia Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng rawuh lur di Naik Bis Solo Podcast, ngobrol asik Bank Indonesia Solo. Barengan saya Mas Bisma, Bank Indonesia Mandegani, yang akan membawa para sedulur Bis Solo untuk berkeliling mencari pengetahuan yang inspiratif, insightful, lan migunani. Sudah siap? Gasken lur! Lur, hari ini kita punya tamu istimewa, pengusaha sukses dari Wonogiri, namanya Mas Yadi. Nah, ini orangnya. Assalamualaikum Mas Yadi. Waalaikumsalam, Mas Isma. Biasa ya, sudah. Wah, mau datang ke sini. Sini Mas ya? Iya, monggo. Iya. Ini saya lepas ya Mas ya. Iya, monggo. Tadi saya sudah ikut tes Mas. Oh sudah? Iya. Tes nopo? Dijamin aman Mas. Oh antigen. Yes, Sama antigen ya. ya. Saya juga kemarin tuh habis tes juga. Tapi tahun lalu. Tes apa itu Mas? Tes PNS. Oh. Tapi gak lulus. Ya, akhirnya Tapi ya. saya sampai sini tadi bingung loh Mas. Ini Loh, kok katanya bingung? tadi Jenengan pripun? naik bis gitu. Asumsi saya naik bis beneran. Lah ini kok sampai sini bisnya mana nih Mas? Berarti jenengan kena prank ini. Ya. Oh, Ini gitu. nama acaranya Naik Bis Solo Podcastnya. Jadi ngobrol asik Bank Indonesia Solo. Jadi singkatan mau Pak. Oh. Besok kalau mau naik bisnya besok kita naik bis ke Rusia. Oke. Tadi sudah saya siapin semuanya untuk naik bis beneran Pak. Cocok. Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Bis Solo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tokoh yang luar biasa namanya Mas Yadi. Iya Mas Bisma. Iya, terima kasih Mas Yadi sudah hadir di tengah-tengah kita. Kesempatan kali ini akan menceritakan tentang produknya yang sangat viral, yang sangat luar biasa, roti gaplek. Tapi ini nggak bikin gaplek itu. Roti gaplek tapi nggak gaplek. Gaplek. Yang jelas ini saat ini seliweran di sosmed itu sangat banyak sekali. Mungkin Mas Yadi sehat gitu kondisi saat ini sehat ya? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Jadi kita ini syutingnya sudah melalui proses swab antigen, Yes. jadi aman. Makanya kita nggak pakai masker. Oke, Mas Yadi mungkin bisa diceritakan mengenai filosofinya kenapa kok pilihan namanya, kan ini kalau saya lihat anak milenial yang suka makanan-makanan kekinian Jepang itu onigiri. Nah ini ada inagirinya. Itu Ya. ceritanya gimana nih Mas Yadi? Oke, ya terima kasih Mas Bisma, terima kasih untuk semuanya. Jadi untuk mengawali kami, perkenalkan dulu ya. Jadi kami ada salam khusus dari kami, salam gaplei. Nek orang gaplei orang ngangeni. Iya luar biasa. Nah, tadi Mas Bisma tanya, kenapa kok pakainya inagiri yang ala-ala Jepang ya? Itu sebetulnya gabungan kata Indonesia Wonogiri. Harapan saya kita bisa membawa nama baik, nama harum Wonogiri dan umumnya Indonesia. Begitu Mas Bisma. Wah luar biasa, ternyata sudah ada filosofinya. Mas Yadi, kalau saya lihat ini kan namanya roti gaplek. Bahan dasarnya sebenarnya dari apa sih? Jadi gini, roti gaplek inagiri ini bahan bakunya itu 100% dari singkong Mas. Nah, jadi kita mengawali usaha kami ini di bawah naungan Mutiara Prima, yang mana Mutiara Prima itu usaha yang bergerak di bidang olahan makanan, itu cake dan bakery. Jadi kita melayani pesanan, orang-orang punya hajatan, punya pesta. Nah, kita bikin untuk oleh-olehnya, kita bikin untuk suguhannya kan gitu. Tapi itu awalnya. bahan awalnya bukan khusus dari ketela pohon ini ya? Iya, itu murni terigu awalnya. Oh. Nah, kemudian di 2014 kita ada tantangan nih. Wah, kalau pas ada orang punya gawe banyak, omset kita otomatis naik. Tapi kan orang punya mantu, orang punya gawe tidak setiap hari. Musiman ya? Yes. Nah, kita tertantang, kita membuat satu inovasi produk roti kering. Tapi ada kendalanya. Daya ininya Daya simpannya nggak bisa lama? ya. Oh. Harapan kita ketika kita ekspansi ke roti kering itu bisa lama daya simpannya. Sebelumnya tidak jadi seperti ini Mas Bisma. Jadi ada istilahnya kalau di tempat kami itu roti bangket. Itu Roti bahan bangket, bakunya 60% dari singkong, 40%-nya dari terigu. Terigu. Oh gitu.
Oke, jadi kalau saya ini kan milenial ini, ilmu baru nih, sedulur Bisolo bisa tahu bahwa singkong itu yang kelihatannya produk lokal itu bisa dikemas jadi produk yang modern seperti ini. Sekarang ini kan musim pandemi nih, orang akhirnya mikir untuk bikin sesuatu yang praktis. Kalau menghadapi situasi pandemi maupun era digital seperti ini, dari Mas Yadi sendiri, khususnya untuk roti gaplek Inagiri ini, ada inovasi nggak? Oke, ya Mas Bisma, bicara inovasi, jadi yang kami pahami itu sebetulnya bisa dibilang simpel, sederhana ya. Nah, cuman dampaknya itu luar biasa. Artinya kita memang dituntut nih, biar orang itu tidak bosen. Kalau roti bangket kayaknya sih, wah sederhana banget. Maka disitulah kami dituntut untuk berinovasi. Gimana caranya singkong yang di tempat kami ini melimpah, harganya murah. Nah, akhirnya kita inovasi proses produksinya biar image negatif bisa terpatahkan atau bisa istilahnya itu orang tuh tidak mandang miring. Yang kita inovasi dari sisi produknya, dari prosesnya, kebersihannya, higienitasnya, kemudian tes rasanya, kemudian kita olah yang ini bahan bakunya 100% dari singkong. Oh ternyata itu rasanya juga wow, nggak kalah gitu ya? Nggak kalah juga, kemasannya juga bisa dibilang milenial, harganya terjangkau. Jadi orang makan singkong sekarang, orang-orang milenial pun bangga gitu loh. Berarti sekarang produknya. Kalau orang makan gaplek, anak milenial kayak saya ini kalau makan kan foto dulu. Yes. Foto dulu lah, bisa selfie pakai roti gaplek, nggak malu ya Pak Yadi ya? Sudah lumayan keren lah. Oh keren, produknya keren. Rasanya juga wah top markotop ya. Oke, itu inovasi yang saya maksud dari sisi produk ya. Nah kemudian di pandemi ini tidak cukup produksinya keren, tapi kalau tidak ada inovasi dalam bidang marketingnya atau penjualannya, ya sudah produk bagus tidak laku kan gitu. Ya akhirnya kita mau tidak mau juga harus inovasi di marketingnya. Dalam hal ini bisa dibilang hampir semuanya sistem online. Nah, untuk itu kita mau tidak mau mengikuti. Nah, kebetulan pelaku usaha seperti kami ini luar biasa supportnya dari Bank Indonesia Solo, khususnya mensupport pada kami, memberikan edukasi, memberikan pelatihan, baik itu untuk marketplace-nya, ya baik itu untuk bisnis matching-nya, kita diketemukan dengan beberapa buyer kan gitu. Nah, itu inovasi-inovasi di marketingnya. Kalau dulu perbandingannya kita offline, kita belanja offline itu jumlahnya misalkan omsetnya sekian. Nah, setelah online itu apakah ada peningkatan gitu? Sampai berapa ratus kali omsetnya kalau kita online? Oke, Mas. Jadi betul sekali. Ternyata marketing online ini luar biasa. Dampak positifnya tentunya bagi kami pelaku UMKM terlebih pada saat pandemi ini. Di saat pemerintahan memberikan yang lagi keren ini PPKM istilahnya pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat ya. Orang selalu dibatasi pergerakannya. Otomatis kalau kita mengedepankan offline saja, roti gaplek Inagiri ini sangat terbatas. Nah, makanya mau tidak mau kita maksimalkan yang online-nya. Kalau pemerintah ada istilah PPKM, kami pun juga bisa punya istilah PPKM-nya ala kami. Oh, PPKM ala Inagiri. Oh, kenapa nih Mas Yadi? Jadi PPKM ala Inagiri atau PPKM ala kami itu ping pisan kurang marem, Mas. Ping pisan kurang marem ya. Sedulur bis dulu nanti bisa tahu. Ya. Ping pisan kurang marem. Artinya berarti kita harus beli satu kali itu gak akan cukup gitu. Ya, itu ceritanya gini, Mas. Pada saat pandemi ini banyak orang mohon maaf ya mengeluh karena omsetnya turun, bahkan mohon maaf sekali lagi ada yang hampir kolab. Tapi justru pada saat pandemi ini kita ada dampak positif bagi kami karena efek dari digital marketing tadi, kita dapat PO ceritanya, Mas. Dapat PO lumayan besar, nominalnya juga gede. Nah, kita berandai-andai wah ini kalau ping pisan kurang marem kayaknya. Muncul PPKM kita genjot lagi digital marketingnya, promosinya, ya harapannya tidaknya ping pisan. Gitu. Jadi harapannya bisa berulang kali pembeliannya. Masuknya ke dunia digital itu Mas Yadi, itu gimana sih perannya Bank Indonesia sebenarnya? Kalau Bank Indonesia itu ada berperan nggak di situ?
contohnya ada di sini nih. Sedulur Bisolo bisa lihat kalau era digital itu salah satunya dari BI itu mengeluarkan namanya QRIS nih. Quick Response Indonesian Standard. Jadi ini salah satu metode pembayaran ya Mas Hadi ya. Kalau tempatnya Roti Gaplek Inagiri sendiri ada nggak pembayaran melalui kris ini sudah banyak nggak Mas Hadi? Ya, jadi memang ini sangat membantu kami Mas Bisma. Ada beberapa pembeli atau bisa yang mungkin berawal hanya bertamu di tempat kami. Ini kita kirisnya. Kalau saya bisa bacaan cuma kiris gitu ya Mas, ya enggak bisa Mas Bisma kayak masalah gitu. Nah, itu awalnya cuma bertamu, lihat-lihat produk kami, oh ini kok pembayarannya simple, enak. Akhirnya dia transaksinya dengan kiris. Ya. Artinya ini sangat membantu kami. Dan ada beberapa transaksi yang sekarang orang itu enggak mau ribet Mas. Oh iya, berarti pakai HP. Berarti kalau alat milenial sekarang ini kan kalau dompet kosong biasa. Yang penting HP-nya tetap ada saldonya ya. Istiqomah sama kayak saya nih. Jadi dompet saya itu istiqomah kosong terus. Saldonya di uang digital juga kosong. Jadi maklum ini kalau itu tadi sinerginya dengan Bank Indonesia. Kemudian ada beberapa e-commerce yang dimasukin oleh Roti Gaplek Inagiri ini. Nah, yang pasar saya tertarik ini pasar luar negeri. Potensinya seperti apa Mas Haji? Nah. Ya, jadi gini Mas Bisma, sebelum kita membahas jauh untuk ekspor ya, kalau boleh saya kasih setelah sekedar sharing berbagi pada teman-teman pelaku UMKM, ayo kita maksimalkan digital marketingnya dulu, kita kuasai lokalnya dulu. Jadi di bulan Agustus ini karena digital marketing tadi kita ada transaksi yang luar biasa untuk lokal aja. Jadi kemarin kita ada salah satu selain produk Cassava Cookies kita juga ada produk mete-nya. Jadi sini kan ada mete-nya Mas ya. Ini sampai kurang lebih 10 ton terjual di bulan Agustus. 10 ton. Dan itu berkat dari marketing dari online. Nah, untuk itu kalau boleh saya kasih ya sedikit sharing berbagi. Ayo sekali lagi maksimalkan, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Jadi untuk digital marketing ini dulu Mas. Nah, pertama kita ya tidak hanya setengah-setengah. Kalau orang hanya sekedar memposting 1-2 kali dalam sehari di Facebook, ya udah posting tenggelam. Tapi memang ini harus kita ada strateginya. Paling tidak satu hari kita tuh posting itu 15 kali. Tenggelam muncul lagi. Akhirnya orang pun ya mau enggak mau akan lihat paksa, kita paksa untuk lihat. Nah, dari kita paksa mungkin awal-awalnya penasaran, nah ini apa sih? Ini Roti Gaplek ini apa? Ini mete ini apa? Akhirnya dia tertantang. Kurang lebih seperti itu Mas Bisma. Luar biasa ini tipsnya, ini tips gratis dari UMKM yang sukses di tengah pandemi. Kalau bayar mahal ini masalahnya. Saya nggak bayar ini masalahnya. Ini untuk sedulur Bisolo informasinya ini Mas Hadi ini ketika UMKM lainnya itu sedang goyah di masa pandemi, Mas Hadi ini malah beli rumah malah. Betul ya Mas? Amin Mas. Mas Hadi kalau boleh cerita ini kan ada variannya ini 4 ini aja. Iya. Apakah ada inovasi lagi untuk mengembangkan karena ini dasarnya kan rempah-rempah ini ada jahe, kemudian ada kayu manis, ada campuran semuanya, terus ada mete. Nah, ada mungkin kalau anak-anak sekarang itu suka yang stroberi, vanilla, apa ada kepikiran ide untuk seperti itu Mas Yadi? Betul sekali Mas Bisma. Jadi kemarin kita mengikuti beberapa business matching ya istilahnya, ada masukan-masukan terutama untuk taste rasa atau varian rasa. Ya, saat ini kemarin kita memang concern untuk di varian rempah. Gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita pun juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan pasar, memenuhi kebutuhan konsumen. Terbaru kemarin kita sempat bikin satu terobosan inovasi dari perpaduan singkong, bahan bakunya tetap gitu. Kita padu dengan yang lagi saat ini viral itu dari tepung porang Mas. Nah, termasuk Roti Gaplek Inagiri ini kalau kita kembali sedikit mengulang sedikit, lebih dari 50 kali kita trial. Jadi sampai nemu rasa yang pas ini ya. BIM salah BIM jadi kan itu. 50 kali kita gagal trial. Istilahnya trial ya. Iya, wah, berarti memang prosesnya nggak langsung Pak bedunduk langsung jadi seperti ini gitu ya.
Solo Podcast, ngobrol asik Bank Indonesia Solo. Dulur B Solo, ini kita tertarik nih Mas Yadi. Kalau tadi potensi ekspor itu kan sudah ada ini. Ya. Nah itu bisa diceritain lagi enggak? Maksudnya kerjasamanya itu ada di beberapa negara, kemudian itu produk apa yang mereka minati. Karena kalau Indonesia itu trademarknya orang luar itu kan senang sama yang rempah-rempah. Nah ini kan masuk sekali nih produknya nih gaplek ini. Oke, ya Mas Bisma, seperti yang kami sampaikan di awal ya, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama dari sisi legalitas. Nah, di situ ada yang namanya HACCP, kemudian ada sertifikat tertentu yang harus kita penuhi sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama buyer. Itu pertama. Kedua, selain legalitas tentunya kapasitas produksi juga. Mayoritas pelaku UMKM seperti kami untuk 2 poin ini banyak hal yang harus dibenahin gitu kan. Bicara roti gaplek Inagiri, alhamdulillah kemarin kita difasilitasi dari Bank Indonesia Solo seperti yang kami sampaikan di awal beberapa bisnis matching, dan ternyata responnya sangat luar biasa, terutama yang dari masyarakat ekonomi syariah ya, itu yang ke Mesir. Itu sampai beliau responnya itu, komentarnya itu katanya ini cocok untuk lidah orang-orang Mesir, karena beliau juga suka rempahnya itu tadi ya. Betul Mas. Cuma mungkin bedanya kalau di Mesir bukan gaplek lagi ya Mas, karena nanti pakainya kasava cookies kan gitu. Sudah beda lagi bahasa internasional. Yes. Berarti nanti packagingnya juga akan berubah. Tentu. Ada berubahnya. Ada beberapa yang harus dibenahin. Susah nanti ngomongnya gaplek. Enggak bisa dia orang Mesir ngomong gaplek. Oh iya. Kalau saya dengar itu jenengan kemarin habis dari Rusia ya? Oke Mas. Jadi kemarin kita sempat ikut pameran di Moskow, Rusia. Rusia. Wah, luar biasa. Saya aja belum pernah. Yang namanya Malaysia itu aja saya cuma dengar dari iklan-iklan. Jenengan misalkan Rusia. Jadi ini sudah mendunia nih, calon mendunia kalau kayak gini nih. Harapan seperti itu minta doanya Mas. Siap. Nah, tapi tetap kita harus bangga ini sedulur B Solo ini kita harus bangga ini produk lokal. Jadi ini sejalan dengan program pemerintah ya Mas Yadi ya. Kalau itu kita harus bangga buatan Indonesia. Betul sekali Mas Bisma. Karena upaya pemerintah untuk istilahnya UKM seperti kami ini biar naik kelas dengan berbagai kampanye, dan itu ternyata dampaknya juga lumayan bagus gitu loh. Orang yang mungkin awalnya mereka itu pede ketika menggunakan produk-produk luar gitu, sekarang mau tidak mau kita harus ditanamkan di mindset kita bahwa produk lokal itu ternyata tidak kalah keren loh kan gitu. Kita pun pede menggunakan produk lokal gitu. Nah, itu Mas Yadi, saya ini kalau tadi potensi ekspornya itu kan kalau katanya brandingnya akan ganti ya. Kalau kita di sini pakai gaplek, tapi kalau nanti untuk ekspor namanya jadi kasava. Nah, kasava itu artinya apa toh Mas? Oh iya Mas Bisma. Jadi kalau bahasanya orang Wonogiri itu gaplek Mas. Gaplek. Tapi kalau bahasa nasionalnya, bahasa Indonesianya istilahnya itu poho Mas. Mas nyun sewu. Tapi kalau bahasa Indonesia itu bukannya singkong. Oh iya. Singkong ya? Singkong ya Mas ya? Itu masih Jawa lagi Mas. Masih temennya gaplek. Nah, kalau kasavanya berarti ala-ala baratnya. Mungkin kurang lebih bahasa Inggrisnya gitu Mas ya. Berarti bener ini lur. Ini namanya dodolan kasava tekan Rusia. Berarti tadi saya sempat googling juga nih Mas Hadi. Ternyata gaplek itu sebenarnya kan buatannya singkong yang dikeringkan. Betul. Tapi kalau untuk ini apakah bahannya juga sama? Maksudnya prosesnya itu apakah benar roti itu gapleknya dikeringkan dulu baru diproses jadi ini atau bagaimana? Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kenapa kami menggunakan kata gaplek? Sebetulnya kami hanya dompleng lah bahasa kerennya. Karena Wonogiri itu terkenal dengan kota gaplek, Mas. Akhirnya kita pakailah kota gaplek. Dompleng bahasanya ya kalau di Wonogiri. Oke, sedulur B Solo ini nggak lengkap kalau kita nggak ngicipi dari tadi. Saya tadi sudah ngicipin satu wadah sini. Kita ngicipin dulu, tapi nggak lengkap kalau kita makan ini nggak didampingi kopi dorok dari Wonogiri juga ini Mas Yadi. Nah, coba Mas, icipin yang ini juga.
Ini yang Pasti enak, brownies mocha Yes. latte. Wah, ini kolaborasi. Saya aja belum bosan mas, apalagi sambil minum kopi Kopi dorok. dorok. Ya. Gaskan Lur, mangan enak Lur. Wah, komponennya ini luar biasa. Mas Yadi tahu enggak? Apa mas? Saya sama cookies rempah ini kayak mentega dan wajan panas. Kenapa mas? Karena kalau deket-deket bisa meleleh. Jahenya tadi itu terasa banget Mas Yadi. Di tenggorokan langsung hangat. Ini efek suaranya harus dibombastiskan. Ini bener ini. Ini kolaborasi yang luar biasa. Brownies mocha latte. Ngemilnya itu roti gaplek. Nah, dijamin tidak bakalan gendut mas. Karena ini ternyata tepung mokap itu cocok banget untuk diet. Wah, ini sing Kopinya, kopi dorok tidak pakai gula mas. kopi dorok nggak pakai gula. Oke. Ini paling cocok ini kopi dorok ini juga salah satu UMKM binaan BI Solo, Yes. Mas Yadi. Jadi nanti ini kita bahas di podcast selanjutnya. Siap. Oke Lur, jadi gitu. Kalau berdasarkan pengalamannya Mas Yadi tadi terkait potensi ekspor itu kita harus ada persiapan. Yang pertama tentu saja kita tentukan tujuan negara, tujuan ekspornya nggih. Ya. Pak Mas Yadi. Kemudian yang kedua produknya, dipastikan produksinya bisa memenuhi, kemudian marketnya di sana juga jelas. Ya. Yang ketiga, kita harus pastikan Lur kalau misalkan kita harus tahu regulasinya itu di negara tujuan apa aja. Yang keempat, pastikan dokumennya sudah disiapkan. Nah, setelah itu tinggal gaskan Lur. Ya, betul Mas Bisma. Kurang lebihnya seperti itu Mas. Sip, cocok berarti. Tetap maksimalkan ikhtiarnya. Ya. Jangan lupa berdoa. Gaskan Lur. Yes. Cocok. Matur nuwun Mas Yadi. Terima kasih banyak Terima Mas kasih Bisma. Terima teman-teman kasih untuk semuanya. Yuk ngopi yuk. Monggo Mas. Siap. Naik di Solo Podcast, ngobrol asik Bank Indonesia Solo.